Oke, dari teman-teman dari contoh ini ada yang tidak paham atau sudah jelas? Dari pembahasan di video ada yang tidak paham? Perlu dibahas? Halo? Halo? Perlu dibahas Iya, lagi Bu. tidak? Belum paham? Yang dari mana, Bu? Yang dari Yang Bu? ini, yang contoh ini. Coba dibahas itu, Bu. Contohnya. Oke. Ya, ini sebenarnya nanti kita akan contohkan di permutasi kombinasi lagi ya, di peluang. Di peluang, jadi pelajari lagi setelah ini ya. Untuk yang probability sampling, yang pertama kan sampel acak sederhana ya, atau simple random sampling ya. Nah, misalkan ada populasi nih terdiri dari 5, ada populasinya terdiri dari 5, A, B, C, D, dan E. Ini masing-masing kalau diberi nama ya, Ana sampai ke Eli. Terus kelimanya ini, 5 orang ini ingin mengikuti audisi pada hari yang sama. Padahal panitia hanya memberi kesempatan 2 orang setiap harinya ya. Akibatnya kan panitia termaksa membuat undian. Dalam setiap undian itu harus ada kombinasi 2 orang ya, N-nya 2 ya. Masing-masing ingin ikut audisi di kesempatannya 2 orang tiap harinya. Nah, kalau dari kasus ini kira-kira kombinasi atau permutasi? Masih ingat nggak? Halo, Ya, Bu. permutasi atau kombinasi kalau dari soal ini? Kombinasi, Bu. Kombinasi. Ada yang jawab kombinasi. Kenapa kombinasi? Lupa lagi ya. Oke, jadi betul ya, ini kombinasi. Jadi ada, walaupun misalkan B itu kan akan sama dengan BA ya. Kalau Oke, AB ini kan akan sama dengan BA. Artinya misalkan Ana dan Berta itu walaupun posisinya dibalik, B sama A ya tetap Berta sama Ana sama Berta ya, jadi kombinasi. Nah, jadi kemungkinan sampel yang berukuran 2 dari populasi ABCDE itu ada 10 ya. Ada AB, ada AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, dan DE. Jadi ada 10 kombinasinya ya. Tapi kesempatannya harus sama semua. Yang A itu harus muncul 4 kali ya. B juga harus muncul 4 kali. C juga harus muncul 4 kali misalnya. D juga harus muncul 4 kali misalnya. Ya. Jadi ada kesempatan yang sama ya munculnya. A muncul 4 kali dari sampel sebanyak 10. Jadi kemungkinan peluang A-nya berarti 4/10 ya, 2/5 atau 0,40. Ya, ini juga begitupun dengan B, C, D, dan E itu masing-masing harus muncul 4 kali untuk setiap anggota yang sama. Jadi 2/5 atau 0,40. Jadi dengan demikian setiap unsur dari populasi itu mempunyai kesempatan sebesar peluangnya adalah 0,4 ya untuk dipilih mengikuti audisi pada hari yang diinginkan. Jadi tadi istilahnya peluangnya sama ya, harus sama semua. Terus yang kedua, masing-masing dari sebanyak 10 kemungkinan ini ya, yang ini nih yang bisa saya ini nggak sih? Oh. Yang 10 ini kemungkinan sampel juga mempunyai kesempatan yang
sama, yaitu 1/10 untuk dipilih ya. Nah, AB berarti untuk yang AB berarti harus 1/10 gitu. Jadi untuk yang sampel acak ini harus mempunyai kesempatan yang sama. Caranya yaitu permutasi ini ya. Permutasi ini dipakai lagi, permutasi dan kombinasi. Kombinasi dan permutasi ini kita gunakan lagi biar kesempatannya sama. Terus yang kedua, ini sampel acak sederhana. Untuk yang kedua itu systematic random sampling. Jadi ada pengambilan sampelnya itu menentukan sampel pertama dulu nih. Kita tentukan sampel pertama yang akan kita ambil. Secara acak ya, secara acak. Kemudian sampel berikutnya masih bisa pakai masker? Oke, bisa ya. Oke, sampel pertama kita tentukan secara acak nih. Kemudian untuk sampel selanjutnya, nah kita diambil secara berurutan ya, sesuai dengan besarnya interval. Jadi ada interval di sini teman-teman. Memang acak, masih acak, tapi kita ada interval ya, ada interval yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, untuk menentukan besarnya interval ini, kita harus bagi dengan jumlah populasinya, dibagi dengan jumlah sampel yang diperlukan. Nah, misalnya di sebuah populasi ada anggota 100 kepala keluarga ya, 100 kepala keluarga dan akan diambil 25 kartu kepala keluarga ya, kepala keluarga. Bisa ambil coret-coret gak sih? Ya. Ada 100 kepala keluarga, kita akan ambil sampelnya 25 aja. Nah, untuk menentukan intervalnya ini berarti 100 dibagi 25. Jadi intervalnya adalah 4 ya. Intervalnya adalah 4. Oke, tadi intervalnya 4, terus kalau sampel pertamanya itu kita acak juga. Misalkan secara acaknya kalian bisa pakai undian kah misalnya. Kalau kita undi ternyata terambil nomor urut 10. Kakak dengan nomor urut 10 ya. Rumah, misalkan rumah dengan nomor urut 10 dari 100 dari 100 ini ya, nomor urut 10. Nah, dalam daftar anggota populasi menggunakan tabel acak di Microsoft Excel, bisa juga diacak di Microsoft Excel ya. Nah, jadi sampel berikutnya kalau kita ambil nomor 10 ya, nomor 10 sebagai sampel pertama kita berarti interval 4 rumah keberapa atau kakak keberapa? Intervalnya 4. Berarti kita harus mengambil data yang kedua. 14. Ke-14 ya. Rumah keduanya ke-14. Sampel keduanya. Nah, sampel ketiganya intervalnya 4 lagi nih. Berarti berapa? 18. Rumah ke-18. Terus intervalnya 4 lagi. Seterusnya. Ya. Kalau misalkan sudah ke rumah ke-100 nih. Kan populasinya ada 100 nih ya. Rumah ke-100. Tapi belum ada 4 nih. Kemana lagi intervalnya? Ini start ya, start awal. Berarti harus balik lagi ke rumah nomor 1 ya. Jadi diintervalkan. Kalau misalkan 4 itu sudah habis. Nah, ini bedanya yang tadi. Kalau yang simple, ya simple acak sederhana, itu di random ya, diacak kesempatan yang sama. Nah, ini kalau yang sampel acak sistematis, diacak tapi dia tersistematis ya. Diacak tapi dia tersistematis. Paham yang ini? Untuk sampel acak sistematis? Insya Allah.
Paham ya? Jadi ada interval. Nah, jadi kita tidak asal mengambil sampel. Ada syarat-syaratnya tadi ya. Insya Allah representatif. Yang ketiga ada yang bertingkat atau stratified ya. Stratified random sampling. Nah, ini secara acak juga. Cuma dia dibagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, di grup-grup tertentu ya. Nah, masing kelompok ini tidak saling tumpang tindih. Disebutnya stratified berstrata. Strata 1, S1, S2, S3 itu kan berstrata juga ya. Terstratifikasi. Oke, jika misalkan sampel dipilih dari populasi yang sudah diklasifikasikan ke dalam strata-strata tertentu. Dan kemudian dipilih sampel masing-masing tiap stratanya. Kalau kalian bingung, bayangkan dulu aja S1, S2, S3 misalnya stratanya. S1, S2, S3. Masing-masing dipilih sampel dari S1, S2, S3 dari stratanya. Nah, maka prosedurnya itu kita sudah menggunakan cara ini, cara stratified random sampling ya. Nah, biasanya metode ini digunakan apabila populasi berukuran besar dan beragam, sangat campur aduk misalkan. Tidak bisa dihomogenkan ya, terlalu heterogen. Nah, kita harus kumpulkan dulu, kita harus pisahkan dulu ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Tidak hanya S1, S2, S3 ya. Nah, tapi dikelompokkan sehingga yang heterogen ini lumayan homogen lah di kelompok satu misalnya. Di kelompok dua juga lumayan homogen gitu. Jadi dibuat strata-strata ya, dibuat kelompok-kelompok tertentu sehingga hasilnya tidak akan bias. Contohnya ini, misalkan dari 100 populasi, pemilih pada pemilu akan diambil 100 orang sebagai sampel berdasarkan usia ya. Kalau usia kan beragam, sangat beragam ya, sangat beragam. Jadi ini misalkan kita pakai random stratified random sampling secara proporsional. Sehingga penentuan jumlah sampelnya kita kelompokkan di sini. Kelompokkan usianya 15 sampai 25 termasuk kelompok 1 misalnya. Strata 1, strata 2-nya 26 sampai 35, seterusnya sampai 45 ini. Tadi jumlah populasinya adalah 1000 ya, sorry, ini 1000 populasi. 1000. Nah, kita akan ambil 100 orang dari berbagai sampel. Kalau 100 orang ya, nah di sini 100 kita akan tentukan di sini populasinya. Nah, misalkan dari usia rentang segini ada 100 orang nih populasinya. Dari usia rentang sekian ada 200 seterusnya ya. Nah, kita tentukan di sini 10%, 10%, 10%, 10%. Sehingga terpilihlah 100 orang ini ya, 100 orang dari masing-masing kelompok ini. Kalau dari usia 15 sampai 25 ada 10 yang terpilih, berarti kita harus ambil 10 data itu ya. Kelompok kedua berarti kita harus ambil 20 ya. Karena kita bobotkan dengan populasinya juga beda ya, jumlah populasinya juga beda di sini. Tapi kalau kita bobotkan nanti akan sama yang harus kita pilihnya gitu ya. Paham ya untuk contoh ini? Dari sini ada yang masih bingung nggak? Sampai sini dulu. Halo? Paham, Bu. Paham ya? Oke, oke, paham ya. Jadi kita kelompokkan, terus kita tentukan bobotnya dan dipilih berapa. Contoh laginya yang strata, misalkan ini ya, untuk yang karyawan. Oke, ini juga nih, misalkan di produksi ya. Di populasi karyawan ada 125 ya. Kita akan sampelnya 95 orang. Nah, populasinya sendiri terbagi ke dalam 3 bagian. Ada marketing, produksi, penjualan. Ini kita harus kelompokkan dulu. Kelompokkan marketing ada berapa orang nih, produksi berapa orang, penjualan juga ada berapa orang gitu ya. Nah, maka jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing bagian itu adalah untuk marketing berarti berapa? 15 dibagi 125 ya jumlah yang ininya ya, jumlah karyawan 125, 15 dibagi 125 dikali 95. Ya,
dikali 95 karena kita akan ambilnya sampelnya 95 aja dari 125 gitu. Nah, produksi juga sama, 75 dibagi 125 dikali 95. Jadi jumlahnya adalah untuk marketing 11 orang, untuk produksi kita harus ambil 57 orang dan penjualan 27 orang ya. Ini cara menentukan stratified random sampling. Paham yang berstrata? Kita akan pindah ke yang ketiga, cluster random, keempat. Insya Sudah Allah, paham? Bu. Insya Insya Allah ya. Allah, Bu. Oke, untuk yang cluster ini hampir sama loh, hampir sama dengan yang berstrata ya, berstrata. Jadi dikelompokkan-kelompokkan. Bedanya kalau ini ya, kalau cluster ini suatu kelompok yang terdiri dari beberapa anggota kelompok. Kelompok terdiri dari beberapa anggota kelompok. Contohnya, misalkan kelompok tani, kelompok pendengar radio, kelompok musik, kelompok makan misalnya, dan lain sebagainya. Oke, kalau yang pengambilan sampel acak klaster ini, sampelnya itu ya klasternya. Sampelnya itu adalah klasternya atau kelompoknya itu sendiri. Nah, konsekuensinya dari cluster random sampling adalah semua anggota klaster yang dipilih akan menjadi sampel. Misalkan terpilihlah kelompok tani A, yaitu semua kelompok tani A itu sebagai sampelnya. Contohnya, misalkan membagi populasi siswa SMA di Bandung berdasarkan karakteristik alami, yakni wilayah geografis kecamatan. Contohnya lagi, di suatu desa misalkan ada 10 kelompok tani peserta khusus, upaya khusus ya. Tiap kelompok itu ada 5-10 orang misalkan. Nah, dari 10 klaster ini dipilih secara acak, terpilih 4 klaster nih secara acak. Misalkan yang terpilihnya kelompok 1, 5, 4, dan 10. Jadi semua kelompok, semua anggota kelompok 1, 5, 4, 10 itu menjadi sampel yang harus kita ambil. Bingung ya kalau kata-kata. Nah, di sini. Di sini perbedaannya dengan yang stratified sampling, dengan cluster sampling. Ya. Kalau stratified, ya, kalau ini sebelah kiri stratified, kita kan memang kelompok-kelompokan ya, kita kelompok-kelompokan, tapi sampel yang dipilih hanya anggota sampel dari kelompok 1, misalnya. Kelompok 2 berarti kalau di gambar ini dipilih berapa? 3 orang ya. Kelompok 3 dipilih 2 orang misalkan. Yang berwarna itu misalkan yang kita pilih sebagai sampel. Kelompok 4 ya 3 orang. Seterusnya. Ini yang disebut dengan stratified sampling. Ya, yang di strata-strata tadi ya dikelompokkan, terus kita ambil beberapa. Kita kelompokkan dulu, ambil berapa. Tapi kalau yang di cluster ada 6 kelompok juga nih, 6 kelompok, tapi kita random atau acaknya itu kelompok mana sih yang akan kita pilih? Ternyata terpilih kalau di sini kelompok 1 dan kelompok 5. Nah, semua anggota kelompok 1 dan kelompok 5 berarti harus kita ambil datanya, harus kita jadikan sampel ya. Bedanya stratified dan cluster. Ada yang ingin ditanyakan dari perbedaan ini? Atau sudah paham dari ilustrasi gambar? Kalau yang lebih mudah, Bu, Lebih mudahnya yang mana? Gitu. iya Bu, apa yang strata atau yang cluster itu Bu? Oke, jadi tidak ada yang lebih mudah ya. Ini tergantung kasus kalian, kasus tema penelitian kalian ya. Jadi kalau misalkan untuk yang stratified berarti tiap kelompok ada yang mewakili nih ya. Tiap kelompok ada yang mewakili. Artinya lebih apa datanya kalau misalkan kita ambil semua kelompok? Lebih apa? Gimana Lebih Bu? bisa dianggap mewakili ya. Lebih bisa dianggap mewakili si populasi. Karena kita tiap kelompok ini yang stratified ya ada yang kita ambil loh datanya gitu. Tapi kalau yang cluster ya cuma cluster 1 ya cluster 5 aja yang kita ambil. Apakah itu bisa mewakili populasi atau tidak? Jadi tergantung kasus penelitiannya seperti apa. Oke, jadi bedanya gini lagi. Misalkan kita tidak tahu anggota kelompok
itu ada berapa misalnya, anggota kelompok itu ada berapa. Kalau misalkan satu kelompok itu anggotanya ada 100 orang ya, kalau di cluster sampling berarti 100 orang itu harus diambil loh. Tuh, kalau itu terpilih sebagai sampel ya, kelompok satu itu dipilih sebagai sampel. Berarti tergantung jumlah sampel, jumlah keseluruhan sampelnya dalam kelompok tersebut berapa juga. Sudah paham? Insyaallah, Bu. Yang lain paham? Karena ini akan jadi dasar kalian buat nanti ya, buat yang mini riset itu. Nanti pakai cara yang mana nih, cara samplingnya. Selanjutnya yang non-probability. Kalau keempat cara tadi tidak memungkinkan dari kasus penelitian kalian, pakai yang non-probability. Nah, artinya kalau yang non-probability ini tidak pemilihannya tidak dilakukan secara acak ya, tidak dilakukan secara acak, tapi berarti tidak semuanya bisa menjadi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih ya. Artinya dia sampelnya cuma pertimbangan-pertimbangan tertentu, berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, karena pertimbangan ini bisa saja subjektif ya. Misalkan kalau saya tidak suka sama si B, ya saya tidak akan ambil dia sebagai sampel penelitian. Itu bisa saja secara subjektif. Ini kelemahannya non-probability sampling. Dan generalisasi terhadap populasi juga sulit dilakukan. Oke, hanya layak digunakan apabila tadi probability sampling itu tidak visible dilakukan. Jadi ini langkah terakhir lah untuk sampling ya. Nah, biasanya untuk penelitian sosial, marketing research nih. Kalau marketing research bisa pakai yang non probability. Oke, karena probability sampling ini terlalu praktis ya. Jadi kalau non probability lebih simple dia untuk cara mengambil sampelnya. Asidental juga ya, asidental atau purposif atas dasar-dasar tertentu. Oke, yang pertama kita akan bahas yang asidental dulu. Asidental sampling itu sampel yang diambil secara kebetulan ya, secara kebetulan atau secara asiden. Nah, peneliti ini memilih kasus yang readily available. Jadi misalkan ingin mewawancara mahasiswa nih yang pertama kali ditemui di kampus. Nah, kita otomatis mahasiswa itu yang jadi sampel kita ya, mahasiswa pertama kali ditemui di kampus. Nah, misalkan saya ketemu siapa ya, Julvin di kampus pertama kali, yang saya temui pertama kali itu pasti akan jadi sampel saya. Misalkan hari ini ya, Julvin ketemulah hari ini Julvin, oh berarti dia jadi sampel saya. Besoknya siapa yang pertama kali datang, misalkan Fikri, oh berarti Fikri jadi sampel saya. Jadi atas kebetulan ya, kita tidak tahu siapa yang akan datang pertama kali. Nah, metode ini tentunya sangat cepat ya, cepat, mudah, dan juga murah. Jadi kita tidak perlu mendesain mana sih yang harus kita jadikan sampel. Nah, yang kedua ada purposive sampling. Nah, purposive ini judgment ya, disebut juga judgment sampling. Artinya diambil merupakan ciri-ciri khusus atau tipikal dari populasi. Nah, peneliti memilih expert judgment yang saya meminta pakar untuk menentukan sampel. Nah, berdasarkan pakar tersebut ya, kemampuan dari pakar tersebut, pengetahuan dari pakar. Jadi tidak perlu mendesain lagi, tapi saya konsultasi dengan pakar misalkan ya, expert judgment. Jadi memilih yang kasus-kasus yang representatif karena pakar tersebut kan sudah banyak pengalamannya sudah sangat banyak menangani kasus-kasus tertentu. Jadi ada tipikal ya dari populasi tersebut. Oke, yang pertama kali identifikasi sumber-sumber variasi yang penting dari populasi. Nah, berikutnya memilih kasus-kasus sesuai sumber dari variasi tersebut. Kalau misalkan kita di provinsi A ya, partai X menang misalkan nih.
di provinsi A partai X menang. Maka kalau di provinsi A menang, maka diprediksi bahwa secara nasional partai X juga akan menang. Nah, ini kita sudah judgement ya, sudah judgement. Terus misalkan lagi memprediksi jumlah pemilih dalam pemilu suatu daerah. Survei memilih sampel kecamatan atau desa dengan ciri yang memiliki karakter di suatu daerah tersebut. Kalau misalkan di daerah tersebut menang, ya berarti seluruh anggota masyarakatnya juga akan diwajibkan untuk menyimpulkan hasil. Jadi ini ada judgement apa ya, citra berarti ya, citranya ya, citranya. Kalau citra orang itu baik ya dianggap dia bisa mewakili. Ataupun misalkan kalau food blogger misal, kalau menurut si ini A ya otomatis sudah pasti enak gak sih misal. Nah, itu ya purpose sampling. Terus ada juga kuota sampling. Nah, kuota ini jadi ini adalah menyeleksi kasus berciri khusus dari bermacam-macam strata dalam populasi. Ya, dia juga sejenis dengan purposive sampling tapi dia ada stratified random samplingnya juga. Nah, dia populasinya ini dibagi juga ke dalam strata yang relevan, misalkan dibagi ke dalam usia, jenis kelamin, lokasi gitu ya. Dan juga ini harus data eksternalnya, kemudian total sampelnya dibagi sesuai proporsi ke setiap strata kuotanya. Nah, expert judgment juga. Nah, misalkan ada populasi 55% pria dan 45% wanita. Nah, ada populasi seperti itu akan diambil sampel 100 orang. Berarti kita harus pilih berapa yang 55 yang pria dan wanita sampelnya. Berarti dibagi lagi ya. Karena ini 100 berarti 55 per 100 dikali 100 ya. Jadi 55 sampel pria dan 45 sampel wanita. Nah, tapi pemilihannya ini secara subjektif. Tidak lagi kita lakukan yang probability sampling tadi ya, tidak di kuota, misalkan tidak di tidak di interval, tidak dihitung seperti itu ya. Jadi ini judgement juga. Pemilihan sampelnya secara subjektif 100 orang ini. Tapi di kuota, tapi dia ada kuotanya. Oke, itu jenis-jenisnya ya, jenis-jenis cara sampling. Nah, ini cara memilih metode samplingnya, kita harus kenali dulu sasaran populasi sasarannya ya, karakteristik populasinya. Gimana sih ukuran dan penyebaran geografisnya, keragaman variabelnya ya, sangat homogen dan heterogen kah? Kalau heterogen berarti kita harus kelompokan juga gitu ya ke strata. Terus tingkat ketelitian yang kita inginkan. Kalau ingin sangat teliti berarti pakainya yang tadi ya, yang probability sampling. Harus kita perhatikan juga sumber daya tadi ya, biaya, terus tenaga, SDM, peralatan, ya waktu, itu juga harus menjadi pertimbangan kita untuk memilih metode sampling. Pentingnya mempunyai dugaan yang tepat tentang sampling error. Oke, ini cara-caranya ya, cara-caranya. Kalau populasinya terbatas, maka rumus untuk diambil ya sampelnya itu N pangkat N. Sedangkan untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian, ya nanti coba kalian buka lagi, populasi terbatas, tidak terbatas, pengembalian dan tanpa pengembalian gitu ya. Ini pakainya kombinasi. Ini salah satu contoh pengambilan sampelnya ya. Ini ada satu populasi di sini, satu populasi, satu kotak ini ya. Titik-titik ini adalah unsur dari populasi ya, unsur dari populasi. Nah, misalkan kita akan ambil sampel ini satu ini. Satu ada berapa nih? Sampel 1 sampai seterusnya. Kita ambil 10 menit. Kita ambil ini masing-masing dari unsur-unsur ini adalah disebutnya sampelnya ya. Berarti untuk yang pertama, saya contohkan yang pertama. Untuk yang pertama kita ambil kan ini sampel 1 ya. Nah, X bar berarti udah rata-rata apa nih? Rata-rata populasi apa rata-rata sampel kalau X bar?
Sampel. Sampel ya. Oke, berarti kita hitung nanti di sini rata-ratanya berapa nih untuk sampel yang pertama nih ya. Pasti akan ada rata-rata dan standar deviasi masing-masing sampel maupun populasi. Jadi kalian jangan sampai tidak dihitung ya rata-rata dan standar deviasinya. Ini sudah kita pernah pelajari ya di statistik 1 ya, menghitung jumlah sampel. Salah satunya di rumus Solvin. Oke, sudah. Teman-teman ada pertanyaan? Ada yang ingin didiskusikan? Izin bertanya, Bu. Silahkan, Bang Fikri. Kalau Bu, dalam pengambilan sampel biasanya yang sering terjadi kesalahan fatal itu seperti apa, Bu? Kesalahannya kalian tidak merumuskan dulu mau milih metode sampling yang seperti apa gitu ya. Jadi kalian tidak seperti ini, tidak dirumuskan mau pakai yang simple random sampling kah atau misalkan yang di systematic random sampling gitu ya. Jadi kalian tidak terlalu mengenali karakteristik populasinya. Pertama-tama harus dikenali dulu karakteristik populasinya. Kalau dia sangat besar populasinya ya, untuk menentukan secara acak itu tidak mungkin pakai yang simple random sampling lagi. Tidak mungkin kalau populasinya besar. Kalau kita misalkan sudah berbicara kecamatan ya, kecamatan itu sudah sangat besar populasinya, sudah sangat besar, tidak mungkin kita akan acak secara acak pakai Excel lagi gitu. Itu tidak akan ya. Jadi kalau ingin yang representatif berarti kalau yang kecamatan pakainya apa? Coba. Contoh itu dulu. Kira-kira pakai apa tuh? Terata, Bu. Berstrata ya. Berstrata ataupun yang tadi ya. Sistematik. Tuh. Berstrata ataupun sistematik random sampling. Terus misalkan kalau kalian misalkan di berstrata pun kalian harus tentukan tadi batasan-batasan tadi ya. Nah, yang di sini. Oke, nih harus memakai syarat. Jadi si peneliti jangan 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 ragu-ragu untuk menentukan syarat sampel yang kalian mau. Misalkan yang mempunyai cacatnya itu tidak lebih dari 70%. Tapi karena tidak lebih dari 70%, kalian pakai sampel yang lain tuh yang tidak memenuhi syarat kalian, itu jangan sampai seperti itu. Ya, jadi harus kita tentukan lagi syaratnya. Kalau tidak ada yang memungkinkan, berarti ya harus kita ubah lagi syarat kita. Gitu. Oke, paham Kang Fikri? Insya Allah, Bu, paham, Bu. Insya Izin Allah ya. bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan dalam satu permasalahan atau dalam satu data bisa diselesaikan gitu, Bu, diselesaikan dengan 2 sampling atau lebih itu, Bu. 2 sampling atau lebih. Misal Kang Fikri punya data, tapi ingin mengambilnya cuma 2 ya. Gitu bukan? Halo? Seperti itu bukan Kang? Masih di mute, Kang Fikri? Ya misalkan Halo? Di yang lain ada nggak suaranya? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ada ya. gimana, Bu? Diulangi lagi. Baik, Bu. Jadi pertanyaan tuh apa bisa dalam satu data itu di cara penyelesaiannya itu dengan sampling yang berbeda gitu, Bu?
Oh, jadi menggunakan 2 metode sampling ya? Ya, seperti itu, Bu. Oh, kombinasi ya, kombinasi 2 metode sampling. Bisa, sangat bisa Kang Fikri. Misalkan kayak tadi ya, kayak tadi satu kecamatan. Kang Fikri mau mengelompokkannya dulu nih, mau mengelompokkannya dulu biar nggak terlalu heterogen misalnya. Dari kelompok itu ya Kang Fikri ingin juga pakai yang tadi ya, yang apa namanya sistematik random itu bisa. Berarti menggunakan 2 metode sampling harapannya lebih ini lagi ya, lebih representatif lagi sampelnya. Tapi jangan sampai misalkan sudah mendesain pakai probability sampling digabungnya sama non probability, janganlah campur aduk gitu ya. Baik, terima Kalau kasih, acak Bu. ya acak, tidak acak tidak acak. Walaupun misalkan di yang acak ada kuota itu boleh. Oke, yang lain teman-teman. Ya, Chelsea gimana? Sudah dijelaskan nambah nambah jelas atau nambah bingung? Insya Allah, Bu. Insya Allah apa nih? Insya Allah nambah jelas semoga ya. Oke, kalau yang lain tidak ada yang ingin bertanya, kesimpulannya yang kita pelajari hari ini apa aja? Mengetahui beberapa metode sampling dan juga non probability sampling, Bu. Oke, mengetahui metode sampling ya. Ternyata buat ambil sampel aja tuh tidak boleh sembarangan gitu ya. Boleh yang acak tapi ternyata termasuknya yang non probability. Ya. Terus yang lain ada lagi? Ya minimal kalian harus di sini harus pelajari lagi nanti permutasi kombinasi ya. Karena di pertemuan kedua akan ke permutasi kombinasi nih. Kita mau lanjut sekarang apa di hari lagi? Hari lain kita ganti untuk yang minggu ini. Di hari Di lain, hari Bu. lain aja, Bu. Di hari Udah lain aja, pusing, Bu. udah pusing ya. Oke, hari lain hari apa? Kira-kira kalian kosong? Jumat kosong, Bu. Oh, Jumat kosong. Jam berapa? Jam 10? Atau jam 1 setelah Jumatan? Setelah Jumatan aja, Bu. Setelah Jumatan aja, Bu. Setelah Jumatan, oke. Jam 10, jam 10. Jam 1 ya? Jam Iya, 1, Bu. tolong Iya, Bu. diingatkan lagi di grup ya. Dan PR-nya buat kalian pelajari permutasi kombinasi untuk minggu depan. Ya. Oke, ini untuk tugasnya teman-teman sudah ada di Litera. Kalau kemarin baru lihat tugasnya aja, sekarang sudah dijelaskan dan semoga lebih gampang lagi ya nanti. Untuk tugas ini, berilah contoh pada masing-masing jenis metode sampling berikut. Misalkan yang simple random ya, kalian misalkan jenis contoh penelitiannya itu yang seperti apa sih, sistematik seperti apa, sampai ke kuota sampling. Oke, untuk tugasnya jelas teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya, alhamdulillah. Nah, ini jangan lupa dikerjakan karena nanti tiap pertemuan akan berganti materi. Oke, kalau tadi tahapan kita sudah sampai ke ini ya, menyimak. Nah, sekarang waktunya untuk